Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Kekuasaan itu diperjuangkan agar peribadahan kepada Allah semata, distribusi keadilan dan kesejahteraan, amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat ditegakkan. Inilah kekuasaan dalam rangka ubudiyatillah dan pengabdian kepada Allah semata. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur, yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Surat Al-Hajj ayat 41. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kekuasaan sebagai satu fitnah dapat muncul dari penguasa yang selalu berambisi dan ingin tetap berkuasa. Bahkan untuk itu, ia membuat faksinya sendiri dan melakukan penggalangan ke dalam agar tetap menjadi pimpinan. Dengan iming-iming posisi, jabatan dan fasilitas lainnya, sudah barang tentu penggalangan ini disambut oleh para anggota. Ada yang menganggap bahwa ini ada hal yang wajar karena memang nafsu manusia itu ingin dihormati dan dimuliakan, ingin mendapatkan kemudahan, kemewahan, pengawalan, pelayanan. Seseorang itu tidak mungkin mendapatkan semua privilege ini kecuali jika ia menjadi penguasa. Jadi wajarlah jika pejabat itu ingin terus memimpin. Namun kondisi seperti ini justru memantik munculnya gosip, isu, intrik, kebencian, fitnah, dan diskriminasi. Keadaan ini seperti dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a, wa qulubuhum syatta, dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Surat Al-Hasyr ayat 14. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa sikap yang ambisius terhadap kekuasaan bisa menjadi sumber kehancuran. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meminta jabatan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah, dan nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah, kapan cinta jabatan dan kekuasaan akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat? Ketika amanah kepemimpinan itu dikhianati dan ketika hak-hak rakyat disia-siakan oleh pemimpin dan penguasa, maka pada saat itu kekuasaan akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Fani'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu." Kekuasaan adalah sebaik-baiknya ibu saat menyusui, namun sejahat-jahat ibu
ketika menyapih. Hadis riwayat An-Nasa'i. Renungkanlah bagaimana Rasulullah SAW membuat perumpamaan untuk kekuasaan. Kekuasaan itu bagaikan sebaik-baik ibu ketika menyusui, namun sejahat-jahatnya ibu ketika menyapih. Seseorang ketika sedang berkuasa seakan-akan anak bayi yang disusui oleh ibu yang paling baik ketika menyusui. Anak bayi itu tentu akan merasa senang, nikmat, kenyang, dan bisa tidur pulas. Namun ketika kekuasaan itu berakhir, kekuasaan itu bagaikan sejahat-jahat ibu ketika menyapih. Sang bayi tidak siap, lalu bayi itu pun menangis, menjerit, dan tanpa menderita karena tiba-tiba tidak mendapatkan ASI dari ibunya dengan cara menyapih yang paling buruk. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat orang zuhud dalam sesuatu yang paling sedikit orang melakukannya seperti zuhud dalam kepemimpinan. Benarlah kata Sufyan Ats-Tsauri, kadang kita melihat orang mudah untuk zuhud dalam masalah makanan, minuman, atau pakaian. Namun untuk urusan kekuasaan, dia siap perang untuk mendapatkannya. Sampai-sampai ada kondisi yang disebut dengan post-power syndrome, yaitu seseorang yang terguncang ketika suatu saat dia harus turun dari jabatan, pekerjaan, dan kekuasaannya, melepaskan segala fasilitas kemudahan yang selama ini dia peroleh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, seseorang yang sedang berkuasa janganlah lupa diri dan menganggap kekuasaannya akan langgeng tak lekang di telan zaman. Janganlah menganggap diri menjadi penguasa kehidupan, karena sesungguhnya penguasa kehidupan yang sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi, dan Namrud yang perkataannya adalah undang-undang dan hukum, keduanya berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Maka ini adalah pelajaran yang mencukupi sebagai nasihat dan peringatan. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.